Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semua. Perkenalkan, nama saya Nawinda Sulistaningsih dengan NIM 2100885 dari kelas Manajemen 3B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Ibu Dr. Heni Hendrayati SIPMM dan Bapak Dr. Asep Mutahudin SSI MAB. Apa sih yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar nama Rolex? Nama yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Rolex merupakan salah satu merek jam tangan mewah dan premium yang mengusung aspek keindahan dan fungsionalitas tinggi asal Swiss. Rolex didirikan pada tahun 1905 oleh Alfred Davis dan Hans Wilsdorf. Nama Rolex mulai bersinar ketika perusahaan ini menghasilkan jam tangan kedap air pertamanya pada tahun 1926. Rolex tidak hanya menghadirkan jam tangan yang berfungsi sebagai penunjuk waktu saja, tetapi Rolex juga menghadirkan nilai estetika tinggi pada setiap produknya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa brand Rolex merupakan salah satu jam tangan paling mewah di dunia. Selain harganya yang mencapai ratusan juta hingga miliaran, kualitasnya juga tidak perlu diragukan lagi. Biasanya mereka mengeluarkan satu model dengan jumlah terbatas. Akibatnya, tiap edisi yang dirilis dikategorikan sebagai barang limited edition. Dan bahkan beberapa jenis jam tangan Rolex bisa dijadikan sebagai instrumen investasi karena harganya yang terus mengalami peningkatan. Tapi, pernahkah kita menemukan iklan Rolex sesering kita menemukan iklan produk lainnya di pasaran? Tentu jarang, bukan? Meskipun kita jarang melihatnya, namun hal tersebut tidak membuat merek tersebut kehilangan posisinya di pasar. Selain itu, brand jam tangan mewah juga tidak hanya Rolex saja, bukan? Tapi, hal tersebut tidak membuat Rolex kehilangan pelanggannya. Nah, apa sih yang bisa membuat hal tersebut terjadi? Oleh karena itu, untuk menjawab rasa penasaran tersebut, di sini saya akan membahas mengenai marketing mix yang dilakukan oleh Rolex agar dapat selalu eksis di pasaran. Marketing mix atau yang juga dikenal dengan istilah bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Konsep pemasaran ini memiliki 4 elemen utama yang dikenal dengan istilah konsep marketing 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Berikut konsep marketing yang dilakukan oleh Rolex. Yang pertama adalah produk. Dalam segi desain, perusahaan membuat jam tangan Rolex sebagai jam tangan mewah dengan desain klasik dan elegan, sehingga hal tersebutlah yang membedakan jam tangan Rolex dengan jam-jam merek lainnya yang ada di pasaran. Untuk membuat Rolex menonjol dari yang lain, selain dari desainnya yang klasik, jam tangan Rolex juga terjamin kualitasnya. Jam tangan dibuat dari bahan baku terbaik dan dirakit dengan detail oleh ahlinya. Dalam produksinya, Rolex menggunakan material produk berbahan besi baja tahan korosi tipe 904L yang biasa digunakan di industri kimia dan industri pesawat luar angkasa. Sehingga jam tangan Rolex memiliki daya tahan lebih lama karena jenis baja ini jauh lebih kuat dan lebih berkilau dibanding baja tipe 316L yang biasa digunakan oleh merek-merek jam lainnya. Selain itu, sebelum jam tangan dipasarkan, masing-masing dari tiap jam akan diuji ketahanan terlebih dahulu. Rolex juga memiliki Departemen Internal Research and Development berkelas dunia yang di dalamnya terdapat berbagai laboratorium dan fasilitas profesional tempat para peneliti dan ilmuwan mengerjakan jam tangan Rolex dan teknik manufaktur baru. Untuk menghadirkan jam tangan mewah kepada konsumen, Rolex menggunakan tim ahli permata yang tugasnya membantu dalam pembelian, pengujian, dan pengaturan bahan berharga termasuk emas dan berlian ke berbagai model jam tangan mereka. Selain itu, perusahaan memperkerjakan tukang perhiasan tradisional untuk membantu pengambilan berlian dan batu mulia dengan tangan. Rolex juga memproduksi emas sendiri. Ini menjelaskan mengapa beberapa model emas Rolex termasuk ke dalam daftar jam tangan paling mahal. Rolex biasanya memurnikan emas 24 karat menjadi emas kuning, putih, atau Everose 18 karat untuk produk mereka. Selain sebagai penunjuk waktu, jam tangan Rolex juga memiliki fungsi estetika bagi penggunanya karena desainnya yang klasik dan elegan sehingga menambah nilai bagi yang menggunakannya, dan juga sebagai bagian dari gaya hidup masa kini. Dari sudut pandang teknologi, jam tangan Rolex hadir dengan fitur yang luar biasa.
Rolex memperkenalkan jam tangan yang menampilkan pengubah tanggal otomatis, tahan air, mesin otomatis, arloji GMT penunjuk 2 waktu, dan masih banyak lagi. Beberapa jam mereka bahkan tahan air hingga kedalaman 300 meter, seperti jenis Rolex Submariner. Untuk memastikan tingkat ketahanan air, setiap jam tangan Rolex biasanya diuji di bawah tangki bertekanan. Sedangkan untuk menguji jam tangan Rolex Deep Sea, Rolex sering menggunakan tangki air bertekanan tinggi yang telah dikembangkan ulang secara khusus melalui COMEX. Branding Rolex dibangun dengan menonjolkan desainnya yang klasik, sehingga hal ini akan membuat setiap orang tahu bahwa seseorang menggunakan jam tangan merek Rolex sehingga akan menimbulkan rasa bangga bagi penggunanya. Selain itu, brand ambasador yang dipilih Rolex bukanlah orang biasa, melainkan orang-orang terpilih yang memiliki prestasi luar biasa seperti Ed Viestur, si penakluk 14 puncak gunung tertinggi tanpa bantuan oksigen, Alain Hubert, penjelajah andal kutub utara dan selatan, Michael Bublé, penyanyi pemenang Grammy Award, Roger Federer, petenis terbaik dunia pemegang rekor Grand Slam, dan dalam hal sponsorship, Rolex hanya fokus untuk mensponsori kegiatan seni, budaya, dan sport. Hal ini dilakukan untuk membentuk karakteristik Rolex sebagai pemimpin klasik, kelas dunia, inovatif, pantang menyerah, dan juga juara. Setiap jam tangan Rolex dikemas dalam sebuah kotak indah yang berfungsi sebagai kotak pelindung dan penyimpanan. Selain itu, kotak tersebut menjadi ciri khas bagi produk Rolex sehingga dapat memberikan kesan untuk mengungkapkan sesuatu yang ada di dalamnya. Dalam kotak penyajian tersebut terdapat panduan pengguna dan instruksi mengenai cara merawat jam tangan. Bagi para konsumen yang ingin mengetahui informasi perihal jam tangan Rolex, konsumen dapat bertanya langsung melalui jaringan peritel Rolex resmi yang tersebar di berbagai negara. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peritel resmi Rolex seperti In Time Senayan City, In Time Grand Indonesia, The Time Place Pacific Place, In Time Pondok Indah Mall, The Time Place Tunjungan Plaza, In Time Paris Panjava, dan lain sebagainya. Terdapat berbagai pelayanan yang ditawarkan oleh peritel resmi Rolex seperti membantu konsumen untuk menentukan pilihan jam, memberikan arahan terkait aspek dan fungsi dari jam, serta menjamin keaslian dari produk. Di Rolex, para pelanggan menjadi inti dari setiap proses dan seluruh pertimbangan. Rolex menjangkau banyak negara dengan membuka peritel resmi Rolex di berbagai negara. Jam-jam tangan Rolex yang baru dan asli dijual secara eksklusif oleh para peritel resmi Rolex dan mencakup lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Semua jam tangan Rolex dirakit dengan tangan dengan sangat hati-hati untuk memastikan kualitas, sehingga perusahaan harus membatasi kapasitas produksi meskipun permintaan akan jam tersebut melebihi kapasitas. Oleh karena itu, ketersediaan beberapa model mungkin terbatas. Rolex juga memberikan garansi dalam setiap produknya. Kartu garansi diberikan saat jam tangan Rolex dijual pertama kali oleh peritel resmi. Rolex menjamin berfungsinya jam tangan dengan baik selama jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pembelian. Dengan ketentuan yang pertama, jam tangan telah dijual oleh peritel Rolex resmi. Yang kedua, kartu garansi telah diisi lengkap oleh peritel Rolex resmi pada saat pembelian. Dan yang ketiga, kartu garansi diberikan bersama jam tangan, baik ke peritel Rolex resmi atau ke pusat servis Rolex resmi. Yang kedua adalah price. Pada dasarnya, harga produk didasarkan pada model dan harga bahan yang digunakan. Strategi penetapan harga Rolex didasarkan pada kualitas, model, persaingan, dan biaya tenaga kerja yang tinggi karena dibutuhkan pekerja yang terampil. Rolex adalah penentu harga di pasar, oleh karena itu, Rolex tidak menetapkan harga untuk produk berdasarkan pesaingnya, melainkan menetapkan harga untuk produknya sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa Rolex mengikuti strategi penetapan harga eksklusif kelas atas. Harga untuk sebuah jam tangan Rolex dapat berkisar antara $6.500 hingga $75.000, tergantung pada model dan harga bahan yang digunakan. Tidak seperti banyak merek, Rolex tidak menawarkan insentif kepada pelanggannya seperti promo, penawaran, atau diskon. Rolex menargetkan tipe konsumen yang menganggap barang-barang eksklusifnya lebih penting daripada uang yang dikeluarkan untuk barang tersebut. Yang ketiga yaitu place. Sebagian besar jam tangan dibuat di Swiss dan didistribusikan melalui dalam resmi. Rolex tidak menjual jam tangannya di toko-toko sederhana, tapi mereka menjualnya di daerah kelas atas untuk menjangkau konsumen secara efisien dan tepat. Untuk mempermudah konsumennya, Rolex memperluas jangkauan perusahaannya hingga saat ini, jaringan peritel resmi sudah mencakup lebih dari 100 negara di dunia, dengan 28 afiliasi dan 4.000 pembuat jam.
Jam-jam tangan Rolex hanya dijual secara eksklusif oleh para retail Rolex resmi bersertifikat yang ada di berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Rolex juga selalu mendorong hubungan pribadi dengan klien karena hal ini mendukung citra mereknya yang sebenarnya. Perusahaan tidak melakukan penjualan di lokasi yang buruk seperti warung pamer yang kecil dan tidak mempromosikan penjualan melalui internet. Sehingga merek tersebut hanya tersedia di ruang pamer retail tertentu untuk menjaga nilai mereknya dan menghindari kemungkinan jam tangan dipalsukan. Dan yang keempat adalah promotion. Untuk meningkatkan penjualan, Rolex melakukan strategi promosi untuk menjangkau pelanggan dan mengenalkan produk perusahaan. Strategi promosi yang dilakukan Rolex yaitu dengan iklan cetak di surat kabar dan majalah, iklan televisi, promosi dalam film, dan lain sebagainya. Rolex sebagai brand mewah dan elegan, membangun identitas melalui logo mahkotanya yang merupakan perwujudan visual dari slogan perusahaan yang berbunyi, sebuah mahkota untuk setiap pencapaian. Logo ini telah digunakan sejak tahun 1903. Bagi pendirinya yaitu Hans Wilsdorf dan Alfred Davis, gambar mahkota mencerminkan reputasi, kesuksesan, dan kesempurnaan yang merupakan citra yang selalu berusaha dibangun oleh Rolex. Selain itu, warna yang digunakan pada logo tersebut yaitu emas yang menggambarkan keunggulan serta tradisi yang kaya dari pembuat jam, dan warna hijau yang melambangkan kemakmuran dan keunikan. Hal ini sesuai dengan maksud Rolex yang ingin membentuk karakteristik Rolex sebagai pemimpin, klasik, kelas dunia, inovatif, pantang menyerah, dan juga juara. Rolex juga fokus dalam menjaga hubungannya dengan para pelanggan. Rolex melakukan persoalan selling melalui karyawannya yang ada di perita resmi Rolex dengan mengkomunikasikan kepada konsumen dan membantu konsumen untuk menentukan pilihan jam, memberikan arahan terkait aspek dan fungsi dari jam, serta menjamin keaslian dari produk. Rolex selalu antusias dengan kampanye produknya. Perusahaan juga mengelola halaman media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan media lainnya untuk menjangkau masyarakat luas serta berbagi informasi atau layanan yang relevan terkait produk. Selain aktif di media sosial, Rolex juga turut mensponsori kegiatan seni budaya dan olahraga, mulai dari Royal Opera House, The Vianney Philharmonic, turnamen Wimbledon, dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan citra Rolex serta memberikan persepsi Rolex sebagai brand mewah yang inovatif dan kelas dunia. Sekaligus ajang promosi yang dibingkai untuk menjangkau audiens yang mereka targetkan secara efisien. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait marketing mix Rolex. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.